Hai, saya Astika Safitri. Saya dengan nomor Pangestu, kami dari perwakilan kelompok 1 Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini kami akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori komunikasi. Yang kita ambil adalah teori komunikasi fenomenologikal. Dan kita ambil kasus dari bullying nonverbal. Dan saat ini kami sudah bersama narasumber dan kita akan mewawancarai. Ya. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ya, betul. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Alia. Oke, Kak, kita ingin melakukan wawancara mengenai suatu kasus. Nah, kalau boleh aku izin untuk mewawancari Kakak. Ya, boleh. Oke, baik Kak Alia. Jadi untuk hari ini saya ingin melakukan wawancara mengenai sebuah kasus bullying. Nah, sekarang udah banyak banget ya pasti kasus bullying. Nah, dari Kak Alia sendiri kira-kira punya pengalaman atau tidak? Kebetulan aku punya sih Kak beberapa kasus. Ya, kalau boleh sharing-sharing sedikit boleh nggak sih Kak? Boleh banget nih ya. Ceritanya dari mana ya? Boleh Kak diceritain mengenai kasus yang udah Kak alami? Aku dari kecil masalah penampilan. Dari penampilan aku kecil tuh aku dulu dari badan aku kurus sampai gemuk itu ada aja kata-kata yang gak enak dari teman-teman. Oh, jadi di ini ya dicemooh ya, Yes. dari kurus, gemuk. Jadi serba salah ya. Kita Iya. mau ngikutin kata orang gak ada yang benar. Netizen tuh nilai kecantikan standar Indonesia kayak gitu. Oke Kak, kalau yang udah Kakak ceritain dari kecil ya, dari Kakak kecil sampai besar. Nah, kalau untuk yang udah besar nih, yang bullying secara non-verbal itu Kakak punya pengalamannya juga nggak? Punya Kak. Menurut aku setiap orang mungkin punya ya, apalagi yang suka main sosial media. Nah, itu contohnya yang di sosial media itu yang seperti apa tuh Kak? Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Aku ikutin tren TikTok Kak. Jadi di mana ada kasus aku ikutin tren TikTok yang tahu nggak sih Kakak tren yang suka naruhin nama Instagram ke orang asing gitu loh. Oh, I see. Iya. Jadi kita nulis nama Instagram kita terus kita taruh ke dashboard motor. Waktu itu aku dashboard motor orang ini teman PKL cuma nggak terlalu kenal banget. Oke. Sebenarnya naruhin nama Instagram itu teman aku ya, cuma aku nguploadnya di sosial media aku. Oke. Nah, di situ ternyata kepancing cowoknya ini nge-follow Instagram teman aku ini. Akhirnya aku suruh DM kan, aku bikin konten. Ternyata yang jawab DM-nya itu pacarnya. Iya, pacarnya Kak. Pacarnya marah, padahal kita udah minta maaf berapa kali karena ya kan namanya iseng ya Kak. Di situ aku lagi iseng aja, lagi gabut. Itu teman aku pun juga sebatas iseng aja. Cuma yang gak aku suka itu netizen itu ngatainnya sampai ke video-video lain. Padahal kan itu satu video aja. Tapi video pribadi aku pun dia ikut komen gitu. Padahal kan akun Instagram itu punya teman aku, tapi yang dikata-katain fisik tuh aku gitu. Oke, berarti dari satu video ya, berawal dari satu video itu merambah ke semua konten-konten Kakak yang lainnya. Ya, salah paham. Oke, berarti di setiap konten misal Kakak upload video itu tuh banyak netizen yang melontarkan kata-kata hujatan ya Kak? Bahkan video-video lama Kak gitu. Jadi bukan pas aku upload video baru, tapi video lama aku dicari sama netizen. Kan permasalahannya konten gatel kan, tapi kok ke fisik-fisik itu yang gak aku suka. Oke, setelah aku dengar berarti pembulian secara non-verbal yang Kak Alia alami ini adalah berawal dari satu konten yang iseng ya Kak, terus merambah ke semua konten-konten Kakak yang bahkan ke fisik gitu, yang ibaratnya konten tersebut itu tuh jauh dari fisik tapi ujungnya ke fisik. Di luar konteks. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira siapa sih di sekitar Kakak yang mengalami kejadian serupa seperti Kakak kayak gini? Ada temen SMP aku ya, dia tuh ngeposting foto dia, sebuah self love dia. Cuma ada netizen yang gak suka sampai dia bikin akun fake cuma buat ngatain itu aja, karena dia gak suka sama kepercaya diri teman aku ini gitu. Oke Kak, dari semua yang sudah Kakak cerita nih barusan sama Kakak alami, kalau boleh tahu nih, kapan pertama kali kejadian itu bermula? Dari masa-masa sekolah ya, karena kan masa sekolah tuh namanya anak-anak, jadi pemikirannya tuh kurang. Banyak kejadian-kejadian yang harusnya nggak terjadi. Oh, berarti udah cukup lama ya Kak ya, dan sampai membekas sampai sekarang? Masih, soalnya kan namanya anak kecil ya, ingatannya kalau tentang hal yang buruk-buruk pasti tajam. Berarti ini terjadi di platform TikTok ya Kak ya? Iya, di kolom komentar. Oh, kalau gitu bagaimana nih Kak cara Kakak untuk menghadapi situasi tersebut? Kalau aku sih namanya aku nggak mau panjang urusannya Kak. Selagi itu nggak benar, menurut aku nggak perlu ngasih penjelasan karena itu orang nggak kenal sama aku. Terkecuali dia kenal dan dia butuh penjelasan dari aku, mungkin ya temen aku gitu. Jadi aku diem aja sih nanggepinnya. Oh, berarti sikap Kakak itu lebih ke arah cuek, tidak menanggapi hal tersebut ya?
Karena kalau ditanggepin bikin sakit hati. Oh iya bener juga. Oke. Baik teman-teman, jadi udah kita simak ya penjelasan dari kasus bullying nonverbal versi Kak Alia atau yang udah dialami oleh Kak Alia, bahwa nggak semua tren di sosial media itu bisa kita ikutin karena itu juga ada dampak negatif dan dampak positif. Dan salah satu perilaku yang Kak Alia ambil ketika mendapatkan kasus bullying seperti itu adalah tindakan yang benar, yang mana Kak Alia itu diam dan tidak berargumen apapun karena kalian menganggap bahwa statement dari netizen itu tuh salah, dan itu sudah cukup sangat dewasa sih Kak dengan umur Kakak yang masih sekolah waktu masa pembulian. Nah, dari kasus ini ternyata banyak dari teman-teman kita tuh yang mengalami kasus pembulian nonverbal, khususnya di sosial media, teman-teman. Baik Kak Alia, terima kasih banyak untuk waktunya yang udah sharing mengenai pengalaman. Semoga itu menjadi kasus pertama dan terakhir yang Kak Alia alami ya. Betul banget, teman. Jadi semoga nanti kedepannya juga yang menonton video ini, rekaman ini, nggak ada lagi nih kasus-kasus pembulian nonverbal, khususnya di sosial media ya Kak Asli ya. Iya benar banget, dan semoga netizen-netizen juga lebih bijak lagi untuk menulis di kolom komentar setiap konten kreator ya. Betul banget. Mungkin itu aja wawancara kita pada hari ini.